saya sedang dipanggil oleh Allah. Tidak, Allah tidak memanggil dirimu. Inti akidah agamamu ada dua. Engkaulah manusia yang berakhlak mulia itu. Dan inilah pola hidup orang yang tak beriman kepada Allah dan hari akhir, bahkan lebih daripada binatang. Lalu kemudian ketika dibacakan ayat Allah di dalam Al-Quran bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Lalu kita mengatakan, saya sedang dipanggil oleh Allah. Tidak, Allah tidak memanggil dirimu. Engkau tidak beriman kepada Allah sebenar-benar beriman yang diinginkan Allah di dalam ayat. Yang Allah panggil orang yang beriman. Oleh karena itu ketika orang yang tidak beriman berpuasa, puasanya hanya puasa perut, dikosongkan dari makan dan minum, namun tak pernah berpuasa dari puasa syahwat, mata, telinga, lidah, harta, dan yang lainnya. Oleh karena itu, waktu yang paling dicintai oleh orang-orang yang puasa perut adalah di saat-saat perutnya akan diisi. Akhirnya dia jalan-jalan keluar rumah 2 jam untuk cari-cari apa yang akan dia jadikan pengisi perutnya. Sementara orang yang bertakwa kepada Allah, yang benar-benar beriman kepada Allah, berpuasa, tak begitu. Justru semakin dekat waktu berbuka puasa, dia semakin banyak bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan apa yang Allah mudahkan untuknya berbuka, dia berbuka. Apakah itu tak mesti harus meja makan lengkap dengan makanan, diambil 1/5, sisanya dibuang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terlalu lama kita hanyut dalam perilaku kita yang tidak baik kepada Allah. Pertanyaannya, kapan kita akan benahi? Kapan kita akan perbaiki? Kapan kita benar-benar menjadi orang yang punya akhlak kepada Allah Ta'ala? Bicara akhlak, kita bicara tetangga. Bicara akhlak, kita bicara orang-orang fakir dan miskin. Bicara akhlak, kita bicara orang-orang yang kesulitan. Akhlak tertinggi itu adalah akhlakmu kepada Rabbmu. Kalau engkau tidak berakhlak kepada Rabbmu, saya mengatakan engkau tak berakhlak sebanyak apapun anak yatim yang engkau berikan makanan. Kalau engkau tak berakhlak kepada Allah, aku mengatakan engkau tak berakhlak. Al-Quran Allah turunkan, Rasul Allah utus untuk menjadikan kita orang yang pandai bermuamalah kepada Allah. Namun kita banyak menjadikan Al-Quran dan hadis untuk pandai bermuamalah kepada manusia lain di sekitar kita. Dan kita anggap itulah agama yang hak. Lalu menyepelekan muamalah antara kita dengan Allah. Padahal inti akidah agamamu ada 2. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itu intinya. Oleh karena itu berulang-ulang Nabi menyebutkan, menggandengkan antara iman dengan Allah dan iman hari akhir. Iman dengan Allah, iman hari akhir. Iman dengan Allah dan iman hari akhir. Kenapa intinya adalah itu? Pertama, dari Allah engkau datang dan kepada Allah engkau kembali di hari akhir. Dan kalau engkau pandai bermuamalah kepada Allah dan pandai beriman kepada hari akhir, engkaulah manusia yang berakhlak mulia itu. Tapi kepada Allah tak pandai bermuamalah, tak pandai berakhlak, kepada hari akhir pun tak pandai, lalu hidup punya dan punya anak yatim. Tak berguna anak yatim itu.
Semua kita adalah orang yang pernah salah dan mungkin akan salah lagi. Tapi permasalahannya adalah siapa yang mau berbenah dan siapa yang mau melanjutkan salah itu. Siapa yang peduli dengan salahnya untuk dia perbaiki, siapa yang tidak peduli dengan salahnya, yang penting saya suka. Yang penting saya, itu yang saya inginkan, saya tidak merugikan Anda. Selagi saya tidak merugikan Anda, biarkan saya melakukan apa yang saya suka. Dan inilah pola hidup orang yang tak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan inilah pola hidup orang-orang yang tak berakhlak di negeri-negeri maju sana. Yang penting aku tak mengganggu engkau, engkau tak mengganggu aku, lakukan sesukamu. Engkau ridho, aku ridho, saling ganti istri pun tak ada masalah. Yang penting kita tidak saling menzolimi dan kita saling ridho. Binatang, bahkan lebih daripada binatang. Dengan budaya modernisasi yang mereka bawa, hancur akhlak. Namun umat Islam tertarik kepada mereka karena sains dan teknologi yang mereka kuasai. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalian puji sains dan teknologinya, namun kalian ikuti akhlak dan perilaku bejatnya mereka. Harusnya kalau kalian puji sains dan teknologi, ikuti sains dan teknologi. Jangan yang dipuji sains dan teknologi, yang diikuti moral yang tak jelas. Moral yang lebih kepada binatang dibanding kepada manusia. Moral manusia yang tak mau diatur oleh pencipta manusia. Sehingga dosa besar yang harusnya sembunyi-sembunyi, mereka lakukan berjamaah. Bukankah itu lebih daripada binatang? Tak tahu malu. Yang penting kita sama-sama suka, sama-sama ridho, urusan selesai. Selesai di mana? Selesai di dunia, yes. Tapi ingat nanti di akhirat ada pertanggungjawaban yang akan membuat engkau melongo, terperangah, dan kemudian berkata, wahai Rob kami sudah faham, kami sudah yakin, kami sudah mengerti, kembalikan kami ke dunia, kau ingin merubah budi pekerti kami, ingin merubah amal kami, ingin merubah perangai kami. Kereta sudah berangkat, tak ada kesempatan untuk berbenah diri kalau engkau sudah sampai ke akhirat. Oleh karena itu, ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada akhirat sangat penting. Supaya apa? Supaya tidak menyesal ketika akhirat sudah tiba. Karena menyesal di akhirat tak ada gunanya. Menyesal itu berguna kalau akhiratnya belum tiba. Penyesalan baru bermanfaat kalau saat merevisi hal yang kita sesali masih ada. Kesempatan untuk memperbaiki yang salah daripada apa yang kita sesali masih ada. Kalau tidak, tak ada gunanya menyesal. Maka penyesalan orang kafir dan penyesalan pelaku-pelaku maksiat di akhirat tak berguna. Kenapa? Saat merevisinya sudah habis. Kesempatan untuk memperbaikinya sudah tak ada lagi. Dan Allah telah memberikan kesempatan itu begitu luas, begitu panjang, begitu lama, engkau tak gunakan. Jangan salahkan Allah kalau Allah sudah tutup kesempatan untuk memperbaikinya. Engkau berusia 70 tahun, 70 tahun Allah buka pintu merevisi. Kesempatan memperbaiki. Walaupun hari ini engkau bertaubat taubatan nasuha, dan tak ada tanda-tanda kematian pada dirimu, besok engkau wafat, insya Allah surga. Begitu Allah membuka pintu seluas-luasnya. Hari ini bertaubat, tapi tanda-tanda kematian belum nampak, belum tiba. Bukan taubatnya Fir'aun, yang tanda-tanda kematian sudah di depan matanya. Tak
laku lagi. Karena kematian sudah di depan mata. Kematian sudah pasti, amrun muhattam. Baru kemudian mengatakan amantu bi Rabbi Harun wa Musa, aku beriman dengan Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Hai Fir'aun, telat. Sebelumnya sombong, petantang, petenteng. Diingatkan kepada Allah penciptamu oleh Nabi Musa, engkau murah, engkau marah kepada Nabi Musa, engkau ingin membunuh Nabi Musa. Dan engkau petantang, petenteng di Mesir dengan mengatakan, saya Tuhan kalian, ibadati saya. Seluruh air Mesir ini di bawah kekuasaan saya. Air itu yang membuat engkau mati. Kalau engkau penguasa air, tak mungkin air membunuhmu, karena engkau penguasanya. Itu artinya engkau bukan penguasa air dan bukan penguasa siapa-siapa. Dan bukan penguasa apa-apa. Engkau hanya dititipkan kerajaan oleh penguasa yang sebenarnya bernama Allah Ta'ala.